Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. (91) Akhir Sekte Formasi Dewa. Kau pikir kami peduli? Chengdu mempersiapkan serangan. Aku juga sudah memberi racun darah neraka pada ketua sekte. Mungkin dia sudah tewas sekarang. Saat ini adalah giliranmu. Baru yang terakhir adalah Nona Muda Huo Chaiyer. Benar, Nona Muda. Tetua Fangmu menoleh ke arah gua yang terus mengeluarkan aura dan energi kuat. Tetua Fangmu tahu Huo Chaiyer sekarang sedang dalam masa krusial dalam terobosan kultivasi. Jika diganggu atau dihentikan maka akibatnya bisa fatal. Sementara kondisinya sendiri sudah memburuk. Ia sudah dipastikan akan mati. Tidak ada harapan lagi untuknya hidup. Jadi sebelum kematiannya, ia akan mengabdikan nyawanya pada nona mudanya. Setidaknya ia bisa menyelamatkan Huo Chaiyer agar ia bisa tenang di alam sana. Tetua Fangmu mengeluarkan sebuah cairan ungu bercampur hijau yang kental. Ia langsung meminum cairan tersebut hingga habis dalam sekali tegukan. Meminum racun untuk menekan racun darah neraka. Itu percuma saja. Kau tidak akan memiliki harapan hidup setelah terkena racun darah neraka. Aku tahu. Karena itulah aku akan membunuhmu. Tetua Fangmu mengeluarkan auranya lalu menyerang Chengdu. Chengdu tentu tidak diam saja. Ia melesat maju. Dengan kepalan tangan keduanya yang diselimuti energi beracun, mereka beradu pukulan kuat. BOOMMM. Pukulan keduanya membuat ledakan yang menyebabkan racun menyebar. Pepohonan langsung menjadi kering dan mati saat terkena gas beracun kedua tetua sekte racun selatan itu. Setelah acara lelang selesai, Gong Xiliang dan tetua Kaisang kembali ke penginapan untuk menjemput 4 anggota mereka yang masih tidak sadarkan diri karena luka parah di jiwa mereka. Gong Xiliang tidak ingin membuang waktu, jadi ia memutuskan untuk langsung kembali ke Sekte Formasi Dewa dengan menggunakan token teleportasi. 2 minggu lalu tetua Kaisang sudah meminta puluhan kultivator tingkat martial lord Sekte Formasi Dewa untuk datang berjaga di bagian luar kota suci alkimia. Mengawasi jika saja Xiang Xin keluar kota maka mereka bisa langsung membunuhnya. Mereka tidak tahu jika itu percuma saja karena Xiang Xin bisa keluar dari kota suci alkimia menggunakan formasi sihir teleportasi dengan mudah. Setibanya di Sekte Formasi Dewa, Tetua Kaisang meminta semua tetua utama beserta ketua sekte untuk mengadakan pertemuan. Jadi apa saja yang kau dapatkan di lelang akbar di kota suci alkimia? Tetua Kaisang. Gong Xunmu yang duduk di kursi kebesarannya bertanya dengan nada penuh wibawa. Semua tetua sekte formasi dewa telah berkumpul. Gong Xiliang juga duduk di antara kursi pada tetua. Aku mendapatkan beberapa pil dan herbal yang sangat berguna dan juga sebuah eliksir. Tidak. Itu tidak penting sama sekali. Yang lebih penting dari itu. Tetua Kaisang mengeluarkan gulungan formasi sihir lalu melemparkannya ke lantai tepat di tengah-tengah mereka. Gulungan itu pun terbuka.
memperlihatkan susunan formasi sihir di dalamnya bersamaan dengan gelombang energi kuat seperti yang terjadi sebelumnya di lelang. Mereka semua refleks membuat perisai energi untuk menahan gelombang energi tersebut. Tetua Kaisang, benda apa itu? Tanya seorang tetua dengan sikap kewaspadaan penuh. Ini adalah formasi sihir. Bentuk kesempurnaan dari susunan formasi. Kalian bisa melihatnya saja dengan teliti dan kalian bisa menilainya sendiri. Gongsunmu dan para tetua sekte melihat setiap simbol dan garis-garis unik pada gulungan tersebut. Ini luar biasa. Aku belum pernah melihat susunan yang begitu kompleks seperti ini. Gongsunmu berjalan mendekati gulungan formasi sihir yang masih tergeletak di lantai. Hati-hati ketua sekte. Kita masih belum mengetahui apa fungsi dari formasi sihir itu. Jangan sampai kita merusaknya atau melakukan sesuatu yang bisa merugikan. Tetua Kaisang sedikit khawatir. Kau meragukanku. Gongsunmu menatap tajam tetua Kaisang. Tidak. Bukan begitu ketua sekte. Hanya saja. Sudahlah. Diam. Aku tahu apa yang aku lakukan. Gongsunmu menampakkan kesombongannya. Aku hanya akan sedikit mengalirkan energi spiritualku. Gongsunmu berlutut satu kaki kemudian menempelkan telapak tangannya pada pusat formasi sihir. Ia pun mengalirkan sedikit energi spiritualnya. Tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Energi pada formasi sihir melonjak keras hingga menghempaskan Gongsunmu dan para tetua, menghancurkan aula utama sekte formasi dewa. Lonjakan energi pada formasi sihir naik ke atas membentuk pilar energi yang menembus awan. Langit yang cerah di atas sekte formasi dewa dengan cepat tertutupi awan hitam hingga membuat sekte formasi dewa menjadi lebih gelap. Suara guntur mulai terdengar bersahutan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk petir menyambar. Angin bertiup secara tidak wajar serta tanah bergetar. Apa yang terjadi? Gongsunmu menatap pilar energi yang masih terpancar ke langit dari formasi sihir. Gongsunmu dan para tetua merasakan perasaan yang tidak nyaman. Cepat hentikan formasi sihir itu. Gongsunmu mengeluarkan puluhan kertas formasi. Para tetua tentu tidak diam saja. Mereka juga melakukan hal yang sama. Ratusan kertas formasi mengelilingi pilar energi, membentuk seperti tembok pembatas. Gongsunmu bersama para tetua melakukan segel tangan yang sama secara serentak. Semua kertas formasi memancarkan energi. Namun tidak berselang lama energi itu memudar. Kertas formasi mulai terbakar dan tidak lagi memiliki fungsi untuk digunakan. Apa? Suara sambaran petir semakin menggelegar. Beberapa bangunan sekte sudah hancur. Para tetua biasa serta para murid mulai panik dengan fenomena aneh ini. Puluhan pusaran terbentuk di awan hitam, membentuk angin tornado yang terus turun hingga akhirnya mencapai tanah. Angin tornado memporak-porandakan bangunan sekte. Petir menyambar daratan menghancurkan apa saja yang dikenainya. Gempa terasa semakin besar hingga tanah mulai retak. Ini. Gongsunmu dan para tetua melongo melihat kejadian ini. Mereka melihat ke arah pancaran pilar energi. Bencana ini pasti berasal dari formasi sihir itu. Jedier. Sebuah petir menyambar dari atas Gongsunmu.
Namun ketua sekte formasi dewa itu sudah memprediksi hak ini, jadi ia melempar kertas formasi ke atas, menahan sambaran petir. Di mana Sier? Gongsunmu menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari keberadaan putranya. Ia akhirnya menemukan Gong Sil yang terbaring tidak sadarkan diri di antara reruntuhan bangunan. Tanah tiba-tiba retak di bawah Gong Sil yang. Sier. Gongsunmu melesat ke arah putranya. Secara bersamaan sebuah petir kembali menyambar, namun kali ini mengincar Gong Sil yang. Gongsunmu melebarkan matanya. Ia melempar sebuah kertas formasi, namun sayangnya, sambaran petir lebih dulu mengenai putranya. Tidak. Gongsunmu terlambat. Gong Sil yang sudah jatuh ke dalam retakan tanah. Ia ingin menyelamatkan putranya, namun beberapa petir menyambar ke arahnya serta angin tornado menghampirinya. Sialan. Gongsunmu menahan sambaran petir dengan susunan formasi, namun angin tornado itu cukup kuat untuk ia hancurkan dalam waktu belasan detik. Saat Gongsunmu sudah mengatasi halangan, ia benar-benar terlambat. Gong Sil yang retakan sudah. Putranya tertelan ke dalam bumi. Gongsunmu mematung. Ia melihat sekitar yang saat ini sudah porak-poranda. Angin tornado terus bermunculan semakin banyak hingga mencapai ratusan. Petir tidak henti-hentinya menyambar. Gempa terus semakin keras seiring waktu. Bahkan ada belasan angin tornado api. Sekte formasi dewa sudah berakhir di sini. Episode sebelumnya. 90 sejarah yang terlupakan. Episode berikutnya. 92 melawan tetua Chengdu. Penguasa alam semesta. 92 melawan tetua Chengdu. Siang Xin bisa merasakan energi memenuhi seluruh tubuhnya saat akan mulai menerobos. Tanpa sadar tanda pedang muncul di antara kedua alisnya. Seperti sebelumnya, saat akan menerobos, aliran informasi muncul di kepala Siang Xin. Siang Xin berusaha memahami kedalaman setiap pemahaman dari 7 elemen yang muncul. Ia mulai mendapatkan pemahaman baru. Hingga pada puncaknya, Siang Xin berhasil menerobos ke tingkat Martial Overload. Siang Xin bisa merasakan energi di dalam tubuhnya semakin murni dan kuat. Perasaan berada di tingkat Martial Overload sangat jauh berbeda dengan saat berada di tingkat Martial Lord. Selain itu aku mendapatkan pemahaman tentang penggabungan energi baru. Siang Xin membuka telapak tangannya. Kobaran api biru langsung muncul. Menggabungkan energi inti api dengan energi spiritual membuat api biru. Api yang tidak hanya berpengaruh pada fisik namun juga jiwa. Siang Xin cukup puas dengan perkembangannya. Misteri tentang pemahaman yang selalu muncul di kepalaku setiap kali aku menerobos. Apakah sebenarnya aku adalah reinkarnasi dewa? Siang Xin tersenyum tipis. Yah. Jika itu memang benar, lalu sekuat apa aku saat memiliki kekuatan dewa? Siang Xin tidak memikirkan itu lebih jauh karena merasakan aura seseorang memasuki gua tempatnya berada. Auranya terasa lemah. Apakah mungkin dia sedang terluka? Siang Xin tidak menurunkan kewaspadaan. Ia membuat bola cahaya melayang ke depan, menerangi lorong hingga ia bisa melihat jelas siapa orang yang memasuki gua. Benar dugaan Siang Xin.
Itu adalah seseorang gadis yang sedang terluka dan luka yang dialaminya sangat parah. Selain tubuhnya yang dipenuhi darah, beberapa bagian tubuhnya terlihat keunguan. Jelas sekali dia terkena racun. "Tolong, aku." Gadis itu mengucapkan dua patah kata sebelum jatuh ke tanah dengan nafas yang semakin melemah. Xiang Xin hanya menaikkan alisnya. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan atau prihatin yang terlintas di matanya. Insting Xiang Xin merasakan bahaya. Refleks ia melesat ke arah gadis itu lalu membuat formasi sihir pertahanan. BOOOMMMM. Sebuah energi besar menghantam gua dari bagian atas, membuat ledakan besar hingga menghancurkan gua. Pada akhirnya aku menyelamatkan gadis ini. Xiang Xin melihat gadis itu yang terbaring lemah di samping kakinya. Xiang Xin menoleh ke atas di mana sumber serangan tadi berasal. Ia melihat seorang pria paruh baya dengan jubah ungu dan corak hijau. Dia adalah Cheng Du, tetua sekte racun selatan. "Siapa kau?" Seharusnya aku yang bertanya. "Siapa kau?" Xiang Xin menatap tajam tetua Cheng Du. Tetua Cheng Du mengerutkan keningnya. Dari aura pemuda itu, ia bisa mengetahui kalau pemuda itu sudah berada di tingkat martial overlord. "Anak muda, ini bukan urusanmu, jadi jika kau tidak ingin terluka maka sebaiknya kau segera pergi." Tetua Cheng Du ingin segera membunuh Wu Chaiyer. "Bukan urusanku. Kau tadi menyerang dan hampir saja membunuhku. Selain itu..." Xiang Xin menoleh ke arah Wu Chaiyer. "Nona, jika aku membantumu, apa yang bisa kau berikan padaku?" "Akan aku berikan segalanya, bahkan jiwa dan ragaku." "Jiwa dan ragakah?" Entah kenapa pikiran aneh muncul di kepalaku. Xiang Xin bergumam sambil tersenyum tipis. Ya, sebagai seorang pria normal, sangat wajar pikiran seperti itu muncul. Baiklah, kesepakatan sudah terjalin. Berarti sekarang ini sudah menjadi urusanku kan, Patua? Xiang Xin sebenarnya hanya ingin mencoba kekuatannya saat ini dengan bertarung melawan pria tua itu. Ia ingin mencari keuntungan lain di tengah keinginannya dan keuntungan yang cukup menarik dengan mendapatkan jiwa dan raga seorang gadis. Xiang Xin membuat lingkaran formasi sihir, membentuk sebuah kubah energi untuk melindungi Wu Chaiyer dari bahaya. "Kau sangat tidak tahu diri, bocah. Kultivasiku lebih tinggi darimu. Hanya untuk seorang gadis lusuh sepertinya kau berani melawanku." Tetua Cheng Du mengeluarkan senjatanya yang berupa sabit sepanjang 2 meter. Jika kau benar-benar yakin dapat mengalahkanku maka kau tidak akan mengeluarkan kata-kata apapun tapi akan langsung menyerang dan membunuhku." Xiang Xin mengeluarkan 10 pedang yang semuanya dia beri nama pedang Dao. "Bukankah aku benar?" "Kau salah. Aku hanya ingin memberimu kesempatan. Aku bisa saja membunuhmu dengan mudah." Sabit di tangan tetua Cheng Du membesar hingga sepanjang puluhan meter. Sabit itu dengan kuat ia ayunkan mengincar Xiang Xin. Xiang Xin menggunakan 2 pedang Dao untuk menahan tebasan sabit. 6 pedang melesat menyerang sementara 2 sisanya berada di tangan Xiang Xin. Tetua Cheng Du juga melancarkan serangan lanjutan, membentuk belasan kelabang sepanjang 10 meter. Pedang Dao dan kelabang racun bertabrakan.
membuat ledakan hingga gas beracun menyebar. Kelabang racun yang tersisa terus melesat ke arah Xiang Xin. Xiang Xin tidak menghindari kelabang racun. Ia justru menebas semuanya hingga hancur. Xiang Xin dan tetua Chengdu kemudian secara bersamaan terbang saling menyerang dalam jarak dekat. Dalam beberapa kali pertukaran serangan, tetua Chengdu sudah tidak bisa bertahan terlalu lama dalam pertarungan jarak dekat. Ia memang terlalu percaya diri melawan Xiang Xin dalam jarak dekat karena berpikir bisa menang dengan kultivasinya yang satu tahap berada di atas pemuda itu. Ia tidak memperkirakan keahlian pedang Xiang Xin sangat tinggi. Terlebih 10 pedang dao yang membuatnya semakin kerepotan. Tetua Chengdu meledakkan gas beracun dari tubuhnya, membuat Xiang Xin langsung bergerak mundur. Gas beracun terus menyebar menjangkau lebih luas. Xiang Xin melakukan tebasan beberapa kali, membuat gelombang angin menyapu semua gas beracun. Keduanya melayang di tempat dalam jarak puluhan meter. Pandangan mereka berdua tidak teralihkan satu sama lain. Tiba-tiba tubuh Xiang Xin gemetar. Pedang di tangan kanannya jatuh. Lengan kanannya mulai terlihat keunguan. Hahaha. Bocah. Inilah akibatnya melawan seorang ahli racun. Aku akui kemampuanku dalam bertarung memang di bawahmu, tapi kau sepertinya belum pernah melawan ahli racun hingga bertarung dengan ceroboh seperti itu. Kau. Semua pedang dao Xiang Xin menghilang. Ia pun jatuh terjun bebas hingga menghantam tanah dengan cukup keras. Urat-urat Xiang Xin mulai terlihat seperti cacing di balik kulit. Semua uratnya terlihat berwarna ungu. Guhek. Xiang Xin batuk darah bercampur cairan ungu. Dengan seringai lebar, tetua Chengdu melayang mendekati Xiang Xin. Inilah akibatnya terlalu percaya diri. Kau sudah aku berikan kesempatan tapi kau malah membuangnya hanya demi hal yang pasti. Tetua Chengdu mendarat beberapa meter dari Xiang Xin. Sekarang saatnya untuk kau. Tetua Chengdu mengerutkan keningnya saat melihat Xiang Xin tersenyum tipis. Sebuah lingkaran aneh berwarna biru muncul di bawah kakinya. Api biru tiba-tiba keluar dari lingkaran formasi sihir. Aregegegehah. Tetua Chengdu berteriak kesakitan di dalam kobaran api biru. Belasan detik kemudian api biru menghilang bersama formasi sihir. Tetua Chengdu pun terjatuh. 10 pedang melayang kemudian menancap di tubuh tetua Chengdu. Masing-masing 2 di lengan serta kakinya. 1 menembus perut dan 1 menembus dada. Tetua Chengdu menjadi seperti kayu yang dipaku. Sama sekali tidak bisa bergerak. Episode sebelumnya. 91 Akhir Sekte Formasi Dewa. Episode berikutnya. 93 Mendapatkan informasi. Dari awal pertarungan Xiang Xin sudah mengonsumsi pil tingkat 9 anti racun karena ia tahu kemampuan tetua Chengdu yang ahli dalam menggunakan racun. Xiang Xin berpura-pura menyerang seperti orang bodoh melawan ahli racun. Ia sengaja membuat dirinya terkena racun. Membuat tetua Chengdu lengah hingga ia bisa melakukan serangan saat pria tua itu membuka celah besar. Kini tetua Chengdu tengkurap dengan tubuhnya yang tertancap 10 pedang membuatnya tidak bisa bergerak. Melihat dari tingkat kultivasi dan kemampuanmu, kau mungkin berasal dari Sekte Racun Selatan. Haha.
Tidak kusangka tidak hanya murid Sekte Racun Selatan saja yang bodoh tapi tetuanya sama bodohnya. Xiang Xin ingat sebelumnya ia pernah membunuh seorang murid Sekte Racun Selatan tingkat Martial Lord tahap menengah saat di hutan Diyun. Padahal kau sudah terkena racunku. Bagaimana kau masih bisa bergerak? Tetua Chengdu berteriak marah. Benda terbaik untuk melawan racun adalah pil. Aku memiliki pil yang sangat berguna melawan racun jadi aku mengonsumsinya dulu sebelum bertarung. Xiang Xin berdiri. Kulitnya yang berwarna keunguan mulai kembali normal karena efek pil anti racun yang sudah ia konsumsi. Itulah kenapa jangan pernah terlalu percaya diri saat melawan seseorang karena terlalu percaya diri bisa membuat seseorang buta. Jangan membunuhku. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Asal jangan membunuhku. Tetua Chengdu masih ingin hidup. Jika kau mengatakan itu pada diriku 2 tahun lalu maka aku pasti akan melepaskanmu. Tapi sekarang sudah berbeda. Xiang Xin menciptakan pedang Qi. Kalau aku membunuhmu Sekte Racun Selatan pasti akan otomatis menjadi musuhku. Jadi aku memerlukan informasi tentang Sekte Racun Selatan. Katakan semua yang kau ketahui jika ingin mendapatkan kematian tanpa merasakan rasa sakit. Aku adalah ahli racun. Aku tidak pernah merasakan sakit apapun kecuali jika kau menggunakan racun yang lebih kuat dari yang aku miliki. Tetua Chengdu lebih memilih mati daripada mengkhianati rekannya. Benarkah begitu? Xiang Xin menyeringai sambil memperlihatkan kobaran api biru di telapak tangan kanannya. Apa kau lupa baru saja dilahap oleh api biruku? Tetua Chengdu tertegun. Ia mengingat kobaran api biru yang melahapnya baru saja. Api biru itu memberikan rasa sakit yang sangat kuat. Namun luka fisik yang ia alami tidak signifikan. Bahkan pakaiannya tidak terlalu banyak bagian yang terbakar tidak seperti orang yang sudah terbakar api. Aku rasa kau ingin merasakan api biruku sekali lagi. Jangan mendekat. Aku adalah tetua Sekte Racun Selatan yang... Xiang Xin mengibaskan tangannya. Mengeluarkan energi tebasan yang merobek kedua pipi tetua Chengdu hingga memutuskan urat rahangnya. Membuat mulutnya terbuka lebar seperti monster. Aku sudah muak mendengar kalimat seperti itu. Orang-orang di dunia ini selalu saja menggunakan kata-kata seperti itu ketika sudah terdesak. Sebuah formasi sihir tercipta di bawah tetua Chengdu. Kobaran api biru langsung keluar membakar tubuh dan jiwa tetua Chengdu. Tetua Chengdu berteriak kesakitan. Suara kerasnya membuat Xiang Xin menyeringai semakin lebar. Oh tidak. Aku sepertinya tersenyum terlalu lebar. Xiang Xin menahan agar bibirnya tidak tersenyum terlalu lebar dengan tangan. Apakah aku menjadi aneh? Entah kenapa aku merasa menikmati hal ini. Menyiksa seseorang dan mendengar teriakannya. Semoga saja aku tidak menjadi psikopat. Meskipun Xiang Xin berkata demikian, senyum lebarnya akan membuat orang yang pertama kali melihatnya bisa langsung berpikir kalau dirinya adalah seorang psikopat. Tetua Chengdu tidak hentinya berteriak kesakitan. Ia benar-benar merasa tubuhnya terbakar api yang sangat kuat. Dagingnya terasa dicongkel sedikit demi sedikit. 10 menit kemudian, Xiang Xin menghilangkan api birunya. Bagaimana Pak Tua? Masih tidak ingin bicara?
Aku bisa membuat intensitas api biruku semakin kuat agar kau bisa merasakan pedihnya penderitaan. Jangan harap. Masih keras kepala, Xiang Xin kembali membakar tetua Chengdu dengan api biru yang lebih kuat dari sebelumnya. Setengah jam berlalu barulah Xiang Xin memadamkan api birunya. Seperti apapun kau menyiksaku, aku tidak akan mengkhianati rekanku. Loyalitas yang patut dikagumi. Tapi asal kau tahu saja, sebenarnya aku bisa sama membuatmu berbicara tanpa harus menyiksamu dengan formasi sihirku. Jadi apakah kau ingin terus melanjutkan siksaanmu? Jangan pikir aku bodoh. Jika kau memang bisa, lalu kenapa kau harus repot-repot menyiksaku? Karena ini lebih menyenangkan. Xiang Xin tersenyum lebar, kembali membakar tetua Chengdu. Kali ini Xiang Xin membakar tetua Chengdu lebih lama. 2 jam sudah berlalu namun ia tidak berhenti. Malah membuat intensitas api biru semakin kuat hingga pria tua itu berteriak semakin keras. Sampai Xiang Xin sudah merasa bosan, barulah ia berhenti menyiksa tetua Chengdu dengan api biru. Tetua Chengdu sudah kesulitan berbicara. Bahkan mungkin ia tidak lagi bisa berbicara. Baiklah, aku rasa sudah cukup. Xiang Xin menyentuh kening tetua Chengdu dengan jari telunjuknya. Perjuanganmu sangat sia-sia, Patua. Sebuah formasi sihir terbentuk di ujung jari telunjuknya hingga menempel di kening tetua Chengdu. Sekarang katakan semua informasi penting mengenai Sekte Racun Selatan. Tetua Chengdu berbicara dengan pelan, mengatakan semua informasi mengenai Sekte Racun Selatan sesuai yang diperintahkan Xiang Xin. Tetua Chengdu juga menceritakan mengenai konflik internal dan siapa Huo Chaier sebenarnya. Membutuhkan 2 jam penuh hingga tetua Chengdu menyelesaikan ceritanya. Jadi begitu. Ternyata ada hal seperti itu di Sekte Racun Selatan. Xiang Xin menghilangkan semua pedang dao yang menancap di tubuh tetua Chengdu lalu menusuk jantungnya enggan pedang Qi hingga pria tua itu tewas seketika. Apakah aku benar-benar harus menjadi penyelamat dunia sekali lagi? Xiang Xin menghela nafas. Dewa Orochi akan bangkit. Kekuatannya tidak Xiang Xin ketahui seperti apa. Namun dari cerita tetua Chengdu, kekuatan makhluk itu sangat kuat. Jika dia bangkit maka akan terjadi kekacauan dan dirinya pasti akan terlibat jika masih berada di benua Chenwu. Selain itu Xiang Xin sudah memiliki seseorang yang berharga di dunia ini. Su Lingling. Gadis itu pasti akan terlibat dalam peperangan jadi dirinya secara otomatis akan ikut. Lebih baik aku temui gadis itu lebih dulu. Xiang Xin kembali ke tempat di mana Huo Chaier berada. Setibanya di sana, ia melihat kondisi Huo Chaier semakin melemah di dalam kubah energi. Xiang Xin menghilangkan kubah energi lalu mengeluarkan sebuah pil. Makan ini. Xiang Xin menyuapi Huo Chaier. Huo Chaier tidak tahu siapa itu karena ia sudah tidak bisa melihat. Hanya bisa mendengar suara saja. Itu pun sangat samar. Ia memakan pil itu tanpa ragu. Episode sebelumnya. 92 melawan tetua Chengdu. Episode berikutnya. 94 budak. 94 budak. Setelah memberikan Huo Chaier sebuah pil,
Xiang Xin membantu gadis itu mencerna manfaatnya karena ia tahu dengan kondisi gadis itu saat ini sangat tidak memungkinkan untuk bisa mengendalikan energinya. Jika bukan karena identitas gadis itu sebagai nona muda sekte racun selatan, Xiang Xin pasti akan langsung meninggalkannya karena kondisi gadis itu sangat parah. Akan memerlukan sumber daya kualitas tinggi untuk menyembuhkannya. Jika ia hanya menginginkan tubuh seorang gadis maka Xiang Xin bisa mendapatkannya dengan mudah. Ia hanya tinggal pergi ke rumah bordil dan ia bisa sepuasnya bersenang-senang dengan mengeluarkan harga yang sangat murah. Atau mungkin ia bisa meminta Sulingling. Yah. Xiang Xin berpikir Huo Chaiyer akan berguna nanti saat perang melawan sekte racun selatan. Terlebih gadis itu memiliki bakat yang tinggi. Xiang Xin menggunakan formasi sihir air suci, membuat ion-ion pada air suci masuk ke dalam tubuh Huo Chaiyer, menyaring darahnya dari racun. Membutuhkan berjam-jam untuk Xiang Xin mengeluarkan semua racunnya. Barulah setelah itu ia kembali memberi Huo Chaiyer pil penyembuh luka. Kali ini Huo Chaiyer sudah bisa mengendalikan energinya. Gadis itu juga sudah bisa bergerak jadi Xiang Xin membiarkannya memulihkan diri sendiri. Keesokan harinya luka Huo Chaiyer sudah membaik meskipun belum pulih sepenuhnya namun ia sudah bisa bergerak bebas. Bagaimana kondisimu sekarang? Huo Chaiyer menoleh ke sumber suara. Melihat seorang pemuda yang duduk bersila dengan tenang tidak jauh di sampingnya. Apa kau yang menyelamatkanku? Ya begitulah. Kau sangat beruntung bisa bertemu orang baik sepertiku. Bagaimana dengan Patua Chengdu? Huo Chaiyer masih mengingat bagaimana setelah ia berhasil menerobos. Ia melihat Tetua Chengdu sedang bertarung melawan Tetua Fangmu yang terluka parah. Sambil melawan Tetua Chengdu dengan susah payah, Tetua Fangmu menceritakan secara singkat kebusukan Tetua Chengdu lalu menyuruhnya untuk melarikan diri dan jangan kembali ke sekte racun selatan. Huo Chaiyer sadar dengan kondisi jadi ia langsung melarikan diri. Tapi ternyata Tetua Fangmu terbunuh dan Tetua Chengdu berhasil mengejarnya. Huo Chaiyer akhirnya melakukan pertarungan. Dengan melakukan beberapa trik, Huo Chaiyer berhasil kabur ke hutan monster dalam kondisi terluka sampai ia bertemu dengan Xiang Xin di gua ini. Dia sudah aku bunuh. Xiang Xin menjawab singkat. Kau seperti pernah aku lihat. Huo Chaiyer mengerutkan keningnya menatap Xiang Xin. Aku adalah buronan sekte formasi dewa. Kenapa? Kau ingin mencoba menyerahkanku pada sekte formasi dewa? Ah, tidak. Bagaimana mungkin aku melakukannya? Aku bukanlah orang yang tidak tahu diri. Lagi pula, aku sudah berjanji padamu sebelumnya. Huo Chaiyer masih mengingat apa yang dia janjikan jika Xiang Xin menyelamatkannya. Oh ternyata kau mengingatnya. Baguslah kalau begitu. Xiang Xin berdiri. Berjalan pelan mendekati Huo Chaiyer sampai ia berada di depan gadis itu. Jadi kau benar-benar rela menyerahkan jiwa dan ragamu. Xiang Xin mengangkat dagu Huo Chaiyer. Membuat wajah gadis itu menghadapnya. Tatapan tajam Xiang Xin beradu dengan mata hijau bagaikan giok Huo Chaiyer. Aku tidak akan menarik janjiku. Kau bebas melakukan apapun padaku. Tapi aku memiliki satu permohonan. Huo Chaiyer sama sekali tidak berkedip menatap Xiang Xin. Tatapan teguh tanpa keraguan itu
Xiang Xin baru pertama kali melihat seorang gadis yang memiliki mata seperti itu. Akan aku dengarkan. Aku mohon biarkan aku hidup sampai aku membalaskan dendamku. Menghancurkan Sekte Racun Selatan dan Sekte Demon Beast. Tidak masalah. Lagi pula Sekte Racun Selatan dan Sekte Demon Beast kemungkinan akan menjadi musuhku juga. Xiang Xin tidak keberatan dengan permintaan Huo Chaiyer. Lagi pula ia tidak berniat membunuhnya. Xiang Xin sudah mendengar tentang hubungan Sekte Demon Beast dengan Sekte Racun Selatan dari Tetua Chengdu. Kedua sekte itu memiliki rencana yang sama, jadi otomatis keduanya akan menjadi musuh. Huo Chaiyer, nona muda Sekte Racun Selatan. Biasanya orang dengan status tinggi sepertimu memiliki harga diri yang sama tingginya. Apa kau tidak masalah jika menjadi budakku? Asalkan kau menepati janjimu untuk tidak membunuhku, aku juga akan menepati janjiku. Kau bisa memperlakukanku sesukamu. Entah kau akan menjadikanku samsak tinju atau menjadikanku budak *3***mu. Kau bebas melakukannya. Huo Chaiyer saat ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu membalas dendam. Ibunya tewas di tangan ketua Sekte Demon Beast dan ayahnya tewas oleh para pengkhianat sekte. Ia tidak peduli dengan dirinya asalkan tujuannya bisa tercapai. Aku tidaklah sejahat itu. Jika kau tidak melakukan kesalahan, aku tidak akan memukulmu. Untuk menjadikanmu budak. Xiang Xin menaikkan sudut bibirnya. Itu terdengar cukup menarik. Hahaha. Saat Xiang Xin masih tertawa, Huo Chaiyer tiba-tiba mulai membuka pakaiannya atas hingga bagian atasnya terlihat jelas oleh Xiang Xin. Uhuk, apa yang kau lakukan? Pasang kembali pakaianmu. Xiang Xin tidak menduga Huo Chaiyer akan melakukan ini. Bukankah tadi kau bilang menginginkannya? Huo Chaiyer berkata dengan ekspresi datar. Ia seolah menganggap hal ini adalah sesuatu yang tidak ada artinya. Yah. Ekspresinya memang selalu datar dari awal. Sama sekali tidak pernah berubah. Jangan membantah perintahku. Xiang Xin tidak ingin dirinya melampaui batas. Baiklah. Huo Chaiyer pun memasang kembali pakaiannya di depan Xiang Xin dan dilihat jelas oleh pemuda itu. Tubuhmu masih dipenuhi darah. Kau juga terlihat berantakan. Xiang Xin menciptakan formasi sihir di bawah kaki Huo Chaiyer. Air keluar dari formasi sihir, membersihkan seluruh tubuh Huo Chaiyer. Air itu pun menghilang setelah tubuh Huo Chaiyer bersih, bahkan tubuh dan pakaian gadis itu tidak basah. Xiang Xin menaikkan alisnya saat melihat Huo Chaiyer setelah bersih. Kecantikannya tidak kalah dengan Su Lingling dan kedua muridnya. Jika ia belum pernah melihat Qin Ziyun, Qin Qiaoyu dan Su Lingling, Xiang Xin pasti sudah mematung karena kagum. Kau ternyata sangat cantik. Terima kasih. Ekspresi Huo Chaiyer tidak berubah. Pembicaraan berakhir dan suasana menjadi hening. Tidak ada yang berbicara. Gadis ini sangat membosankan. Xiang Xin bergumam. Pulihkan dulu kondisimu sepenuhnya. Kita akan masuk ke kedalaman hutan monster. Jika kau tidak dalam kondisi prima maka kau hanya akan merepotkanku. Baik. Huo Chaiyer mematuhi perintah Xiang Xin tanpa bertanya untuk apa masuk ke dalam hutan monster. Beberapa jam berlalu. Huo Chaiyer pun pulih sepenuhnya.
Ayo kita berangkat. Xiang Xin langsung melesat terbang menuju pusat hutan monster bersama Huo Chaiyer. Episode sebelumnya. Ceh. 93 mendapatkan informasi. Episode berikutnya. Co. 95 dendam ke Sumat. Sumat. Sekte Seribu Pedang. Di sebuah halaman yang luas di mana lantai halaman tersebut terbuat dari batu yang sangat kuat. Saat ini terlihat seorang pria muda dengan pria parubaya sedang beradu teknik pedang di tengah halaman tersebut. Mereka adalah Yin Litian dan Ketua Sekte Seribu Pedang, Yin Song yang merupakan ayah Yin Litian. Keduanya tidak menggunakan energi Qi, hanya beradu serangan pedang namun kecepatan dan kekuatan yang mereka tunjukkan sangat luar biasa. Mereka tentu saja tidak mungkin bertarung menggunakan energi Qi di dalam sekte. Akan terjadi banyak kehancuran jika mereka bertarung dengan menggunakan energi Qi karena kultivasi mereka yang tinggi. Beberapa serangan mereka mampu membuat goresan yang dalam pada lantai batu yang sangat keras. Gerakanmu sudah mulai membaik Tianer, tapi kau masih perlu menyesuaikan kekuatan dan kecepatan. Jangan sampai ada di antara keduanya yang lebih rendah atau lebih tinggi. Yin Song menangkis setiap serangan Yin Litian sambil sesekali melancarkan serangan. Yin Litian tidak menjawab perkataan ayahnya. Namun ia menanggapi dengan semakin memperkuat dan mempercepat gerakannya. Latihan mereka berlangsung dari pagi hari sampai menjelang sore, keduanya masih tidak berhenti. Yin Litian sudah dipenuhi keringat sementara Yin Song masih terlihat seperti saat sebelum melakukan pertarungan. Tidak kelelahan sama sekali. Bagus. Terus pertahanan ritme permainan pedangmu. Yin Song kini beralih dari menyerang secara pasif menjadi lebih aktif. Kini Yin Litian yang harus lebih sering mengambil gerakan bertahan. Ketua Sekte. Ketua Sekte. Gawat. Gawat. Yin Litian dan Yin Song menghentikan latihan saat mendengar seseorang berteriak. Mereka melihat ke sumber suara. Menemukan seorang pria parubaya terbang cepat ke arah mereka. Gawat, Ketua Sekte. Pria parubaya itu mendarat tidak jauh dari Yin Litian dan Yin Song. Nafasnya memburu. Bukan karena kelelahan namun ia kesulitan merangkai kata-kata. Tetua Sanglin. Tenanglah sedikit. Atur dulu nafasmu baru katakan apa yang terjadi. Yin Song mengerutkan keningnya. Tidak biasanya Tetua Sanglin panik seperti ini. Bisa dipastikan ada sesuatu yang besar terjadi. Namun entah apa itu. Tetua Sanglin mengatur nafasnya sejenak lalu mengatakan, Sekte Formasi Dewa. Sekte Formasi Dewa telah hancur. Apa? Hancur? Apa maksudmu dengan hancur, Tetua Sanglin? Bagaimana bisa Sekte Formasi Dewa hancur? Siapa yang melakukannya? Jangan bercanda dengan hal seperti ini. Bahkan Yin Song yang merupakan Ketua Sekte Seribu Pedang tidak bisa mengendalikan dirinya mendengar berita ini. Aku tidak mungkin bercanda, Ketua Sekte. Aku pun sulit mempercayainya, tapi ini memang kenyataan. Sekte Formasi Dewa saat ini hanya tersisa puing-puingnya saja. Yin Song terdiam. Singa Bulan. Xiang Xin sudah 2 hari di hutan monster namun masih belum mencapai pusat hutan. Selain karena hutan yang sangat luas,
Spirit Beast di hutan monster ternyata sangat ganas hingga berani menyerang Xiang Xin dan Huo Chai'er meskipun kultivasi para Spirit Beast itu jauh lebih rendah dari mereka. Xiang Xin baru saja menebas leher seekor elang raksasa, membunuhnya dalam sekali tebasan. Para Spirit Beast sialan. Mereka benar-benar seperti semut yang mengganggu. Lemah tapi jumlah mereka sangat banyak. Xiang Xin mendengus kesal. Ini membuatku lapar. Akan ku buat daging elang ini menjadi makanan. Sementara Xiang Xin menggerutu, Huo Chai'er tidak pernah mengubah ekspresinya yang selalu datar. Ekspresinya yang tidak berubah membuat Xiang Xin tidak bisa membaca apa yang dipikirkan gadis itu. Yah, sebenarnya dia pun tidak ingin mengetahuinya. Chai'er, apa kau bisa memasak? Jika kau ingin keracunan maka aku akan memasak untukmu. Tidak jadi. Xiang Xin bisa melihat tubuh Huo Chai'er selalu mengeluarkan aura beracun seolah ia tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Jadi jika Huo Chai'er yang memasak, makanan akan secara otomatis terkontaminasi oleh racun. Entah apakah karena Huo Chai'er selalu berhubungan dengan racun membuatnya memiliki aura beracun atau mungkin karena dia memiliki tubuh ilahi. Entahlah. Xiang Xin sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk mengetahuinya. Xiang Xin akhirnya memutuskan untuk memasak sendiri. Ia memotong sebagian kecil paha elang tersebut. Namun sebagian kecil itu sudah sebesar tubuh anak kecil. Xiang Xin mengambil kristal roh Spirit Beast itu lalu membakar sisa tubuhnya. Ia kemudian mengeluarkan alat dan bahan lalu mulai menggoreng. Belasan menit kemudian, masakan pun selesai. Kau mau? Xiang Xin memberikan sepiring daging pada Huo Chai'er. Huo Chai'er tidak menjawab namun langsung mengambil piring yang diberikan Xiang Xin dan mulai makan. Sekilas Xiang Xin melihat ekspresi Huo Chai'er berubah saat baru merasakan masakannya. Malam hari yang dihiasi cahaya bulan dan bintang, Xiang Xin dan Huo Chai'er menghabiskan waktu dengan makan malam. Keesokan harinya mereka berdua melanjutkan perjalanan. 2 hari kembali berlalu. Xiang Xin kini sudah tiba di wilayah pusat hutan monster. Beberapa kali ia sempat berhadapan dengan Spirit Beast tingkat Martial Lord. Semuanya dapat dengan mudah Xiang Xin bunuh namun ia tidak turun tangan dan menyuruh Huo Chai'er menghabisi mereka. Spirit Beast yang minim akal bisa dengan mudah Huo Chai'er kalahkan menggunakan racunnya yang sangat kuat. Chai'er, mulai dari sini kita akan berpisah. Xiang Xin mengeluarkan buah yang dia dapatkan di lelang sebelumnya. Kita akan berpencar untuk mencari buah yang seperti ini. Xiang Xin melemparkan sebuah token pada Huo Chai'er. Itu adalah token komunikasi. Jika kau menemukan buah seperti ini atau jika kau menemukan tanaman herbal tingkat 9 dengan unsur elemen cahaya maka langsung hubungi aku. Baik. Tidak menunggu perintah Xiang Xin, Huo Chai'er langsung melesat terbang memasuki hutan. Meskipun dia membosankan, dia cukup cepat tanggap. Xiang Xin terbang ke arah yang berlawanan dengan Huo Chai'er. Xiang Xin terbang menelusuri hutan selama beberapa jam namun ia belum menemukan apa yang ia cari. Xiang Xin memutuskan mendarat di dahan sebuah pohon besar. Ia mengeluarkan ratusan kertas kuning yang melayang di sekelilingnya. Dengan sekali tunjuk dengan tangan kanannya,
Formasi sihir terbentuk di masing-masing kertas kuning. Sesaat kemudian, ratusan kertas formasi sihir itu menyebar ke segala arah. Kertas formasi sihir itu memiliki fungsi seperti drone. Jika ada di antara kertas formasi sihir itu menemukan benda yang Xiang Xin cari, maka itu akan langsung aktif memberikan sinyal pada Xiang Xin. Meskipun sudah menyebarkan ratusan kertas formasi sihir, Xiang Xin tidak berpikir untuk bersantai-santai. Ia kembali terbang menelusuri hutan. Dalam beberapa menit saja Xiang Xin bisa merasakan hampir 10 kertas formasi sihirnya telah hancur. Itu karena diserang oleh para spirit beast. Semua kertas formasi sihir tidak memiliki fungsi pertahanan. Meskipun gerakan mereka cepat, namun untuk berkeliaran di pusat hutan monster yang dipenuhi spirit beast tingkat tinggi, kecepatan kertas formasi sihir tidak bisa dibandingkan. Xiang Xin bukan tidak ingin membuat fungsi pertahanan pada kertas formasi sihir. Namun itu semua hanya akan sia-sia dan menghabiskan banyak energi. 1 hari berlalu. Pencarian Xiang Xin masih belum membuahkan hasil. Sudah ribuan kertas formasi sihir Xiang Xin sebarkan. Namun semuanya sudah hancur. Xiang Xin kembali membuat ratusan kertas formasi sihir. Setiap kali ia membuat kertas formasi sihir, ia selalu membuat kecepatannya meningkat. 2 hari kembali berlalu. Akhirnya salah satu kertas formasi sihir yang Xiang Xin sebar mengirimkan sinyal. Ia seketika menghilang dari tempatnya, berteleportasi ke tempat di mana kertas formasi sihir itu berada. Dari jarak beberapa kilometer, Xiang Xin bisa melihat aura bercahaya. Akhirnya aku menemukan herbal dengan unsur elemen cahaya. Tapi herbal itu dijaga oleh spirit beast singa bulan. Roaarrrhahaha. Tiba-tiba terdengar suara raungan keras hingga gelombang suaranya sampai terasa dari tempat Xiang Xin berada saat ini. Bersamaan dengan itu, pancaran gelombang energi cahaya melesat ke arahnya. Dia menyadari keberadaanku. Xiang Xin mengeluarkan satu pedang daonya, bersiap melakukan pertarungan. Xiang Xin menyiapkan kuda-kuda. Aura energi cahaya menyelimuti tubuhnya. Sesaat kemudian pancaran energi cahaya bagaimana sinar laser melesat ke arah Xiang Xin dari depan. Teknik pedang cahaya. Cahaya penyucian. Secara bersamaan Xiang Xin melakukan gerakan menusuk, mengeluarkan pancaran energi cahaya dengan intensitas yang tidak kalah. BOOOMMMM. Kedua serangan elemen cahaya bertabrakan, menyebabkan ledakan keras setelah saling mendorong selama beberapa detik. ROAARRRHHH. Suara raungan keras kembali terdengar. Dalam sekejap seekor singa putih setinggi 10 meter muncul tepat di atas Xiang Xin, bersiap menerkamnya dengan cakar yang diselimuti energi kuat. Sepasang sayap muncul di punggung Xiang Xin. Dengan sekali kepakan ia sudah menjauh dari sana. Cakar singa bulan mengenai udara kosong. Tapi cakaran itu mengeluarkan 3 gelombang energi yang mengenai daratan, membentuk bekas cakaran raksasa sepanjang 1 kilometer lebih. Gur. Manusia. Setelah 1000 tahun kalian akhirnya berani menginjakkan kaki di hutan monster. Benar-benar berani. Xiang Xin menaikkan alisnya mendengar singa bulan ternyata bisa berbicara.
Ia melihat di kepala singa bulan itu terdapat satu tanduk perak yang mengeluarkan kilatan petir. Spirit Beast ini bukan singa bulan biasa. Mungkin dia singa bulan yang sudah berevolusi atau mungkin singa bulan jenis lain. Xiang Xin bergumam. Ia tidak menurunkan kewaspadaannya. Tuan Singa, aku datang kemari karena menginginkan herbal tingkat 9 yang kau jaga. Jika kau memberiku herbal itu maka aku akan langsung pergi. Bagaimana jika aku tidak memberikannya? Maka aku akan mengambilnya secara paksa. Episode sebelumnya. Co. 95 Dendam Kesumat. Episode berikutnya. Cah. 97 Melawan Singa Bulan 2. 97 Melawan Singa Bulan 2. Tuan Singa, aku datang kemari karena menginginkan herbal tingkat 9 yang kau jaga. Jika kau memberiku herbal itu maka aku akan langsung pergi. Bagaimana jika aku tidak memberikannya? Maka aku akan mengambilnya secara paksa. Hahaha. Baru kali ini aku bertemu manusia yang sangat sombong. Singa bulan tiba-tiba meledakkan semua auranya. Berusaha menekan Xiang Xin hingga pemuda itu terpaksa mundur beberapa meter. Dengan kekuatanmu apa kau yakin dapat mengalahkanku? Martial Overload tahap menengahkah? Kebetulan aku baru-baru ini membunuh seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama denganmu. Xiang Xin juga mengeluarkan auranya. Melawan balik aura singa bulan. Aura keduanya beradu membuat gelombang angin kuat sampai para Spirit Beast yang berada cukup jauh dari mereka langsung berlari menjauh. Sesaat kemudian Xiang Xin dan singa bulan secara bersamaan bergerak cepat membuat mereka seolah-olah menghilang. BAAMM. Keduanya muncul di tengah-tengah antara jarak mereka sebelumnya dengan cakar dan pedang yang beradu. Namun cakar dan pedang mereka tidak sampai berbenturan. Ada jarak pemisah dari keduanya karena energi mereka yang saling menekan. BOOOMMM. Selang beberapa saat ledakan terjadi membuat Xiang Xin terlempar puluhan meter. Singa bulan tidak berniat memberi Xiang Xin kesempatan. Tanduknya diselimuti kilatan petir kemudian ditembakkan. Sebuah lingkaran formasi sihir muncul menahan sambaran petir tersebut. Xiang Xin mendapatkan kesempatan mengeluarkan semua 9 pedang daonya yang lain. Kecuali pedang dao di tangan Xiang Xin. 9 pedang dao masing-masing diselimuti elemen yang berbeda-beda. Mulai dari elemen biasa sampai elemen gabungan. Api, air, angin, tanah, petir, es, cahaya, petir merah dan api biru. Selain itu di masing-masing bilah pedang terdapat belasan susunan formasi sihir yang dapat memperkuat serangan dan meningkatkan kecepatan. Transformasi malaikat petir merah. Xiang Xin diselimuti energi petir merah yang menggelegar sangat kuat. Membuatnya terlihat seperti iblis petir. Singa bulan bisa merasakan peningkatan kekuatan Xiang Xin. Apa-apaan manusia ini? Auranya membuatku sampai bisa begitu bersemangat seperti ini. Singa bulan menyeringai lebar. Ini belum pernah terjadi kecuali saat melawan si bajingan itu. Xiang Xin lebih dulu menyerang dengan 9 pedang dao yang meluncur bagaikan peluru yang ditembakkan. Ke-9 pedang dao bergerak ke arah samping, atas dan bawah sementara Xiang Xin menyerang dari depan.
Singa bulan menyelimuti tubuhnya dengan elemen cahaya dan petir, meningkatkan pertahanan dan kecepatannya. Sepasang sayap cahaya dan sepasang sayap petir tumbuh di punggung singa bulan. Dengan sekali kepakan sayap, ribuan bulu-bulu energi keluar. Semua bulu energi melesat ke 10 arah yang berbeda, membentuk gelombang tajam mengincar 9 pedang Dao dan Xiangxin. Xiangxin dalam mode malaikat petir merah meningkatkan intensitas petir merah di tubuhnya kemudian berputar cepat membuatnya terlihat seperti bor petir. Xiangxin beradu dengan gelombang bulu energi membuat bulu energi terpecah karena tidak mampu menahan petir merah Xiangxin. Singa bulan membuka mulutnya. Energi elemen cahaya dan petir terkonsentrasi lalu ditembakkan. Pancaran energi itu mengenai Xiangxin yang masih berputar seperti bor petir merah. Pancaran energi singa bulan terpecah ke berbagai arah. Namun Xiangxin terus terdorong mundur sampai menghantam tanah. BOOOMMMM. Pada akhirnya manusia tetaplah manusia yang lemah. Singa bulan menatap remeh ke arah kepulan debu dari ledakan. Kau melihat kemana? Singa bulan langsung mendongak setelah mendengar suara Xiangxin dari atas. Tatapannya disambut oleh sebuah pedang sepanjang 1000 meter dengan lebar 100 meter. Pedang besar itu terangkat tinggi hingga ujung pedangnya tidak terlihat karena tertutup awan. Kedua tangan kecil Xiangxin memegang gagang pedang besar. Tubuhnya masih diselimuti petir merah. Keningnya terlihat tanda pedang yang mengeluarkan cahaya. Teknik pedang surgawi. Pedang membelah bumi. Pedang besar yang diselimuti petir merah itu dengan kuat ditebaskan secara vertikal. Meskipun ukurannya sangat besar, Xiangxin mampu menebaskan pedangnya dengan sangat cepat. Singa bulan dengan seluruh energinya membuat teknik pertahanan. BAAMMM. Serangan Xiangxin mengenai singa bulan sampai pedangnya menghantam tanah, mengeluarkan gelombang energi seperti sirip hiu, membelah daratan dari pusat hutan monster hingga mencapai keluar hutan monster. Pedang besar itu pun sirna menjadi bulir cahaya yang menghilang di udara, hingga terlihat satu pedang Dao di genggaman Xiangxin, sementara 9 pedang lainnya melayang di belakang punggungnya. Aku menggunakan semua energi pedangku. Kerusakan yang disebabkan sangat mengerikan. Hutan monster yang sangat luas ini sampai terbelah. Xiangxin sampai tidak bisa berkata-kata dengan kekuatan energi pedang. Jika ia bisa memasuki dimensi pedang lagi maka ia akan berlatih lebih keras untuk memperkuat energi pedangnya. Sesaat kemudian Xiangxin melihat sesuatu melompat dari kawah akibat tebasan Xiangxin. Ia menaikkan alisnya saat mengetahui itu adalah singa bulan. Dia masih bisa bertahan. Ketahanan tubuh Spirit Beast memang luar biasa. Xiangxin terbang mendekati singa bulan yang berada dalam kondisi terluka parah. Seluruh tubuh singa bulan dipenuhi darah. Punggungnya terlihat mendapatkan luka tebasan yang sangat dalam serta tanduknya yang patah. Apa-apaan? Serangan macam apa itu tadi? Singa bulan akhirnya ambruk tidak kuat berdiri dengan kondisinya saat ini. Itu adalah serangan energi pedang. Bagaimana rasanya? Xiangxin mendarat tidak jauh di depan singa bulan. Haha, tidak kusangka akan kalah dari manusia, yang bahkan kultivasinya lebih rendah dariku.
Singa bulan berkata dengan suara lemah. Sekarang bunuh aku. Manusia. Kau bisa mengambil apapun yang kau mau. Apa kau masih ingin hidup? Kau ingin menjadikanku Spirit Beast kontrakmu? Tidak. Tapi aku mengenal seseorang yang mungkin bisa cocok menjadi tuanmu. Xiang Xin berpikir singa bulan ini bukanlah singa bulan biasa. Membunuhnya akan sangat sia-sia. Jika dia lebih lemah dariku, aku tidak akan menerimanya. Jika dia lebih kuat darimu maka kau tidak akan dibutuhkan. Tapi jika kau memang ingin mati maka aku akan membunuhmu. Xiang Xin mengeluarkan pedang daonya, bersiap menebas singa bulan. Tunggu. Baik, aku terima tawaranmu. Singa bulan tidak memiliki pilihan lain. Bagus. Xiang Xin tersenyum puas. Kalau begitu makan ini. Xiang Xin melemparkan sebuah pil ke dalam mulut singa bulan. Singa bulan mencerna manfaat pil. Ia bisa merasakan kondisinya perlahan membaik. Xiang Xin juga membantu penyembuhan singa bulan dengan mengalirkan energi spiritualnya. 1 jam kemudian singa bulan pun sudah bisa bergerak cukup bebas meskipun luka-lukanya belum pulih sepenuhnya. Tubuh singa bulan tiba-tiba mengecil hingga singa biasa. Namun bulu-bulunya masih seputih bulan purnama. Episode sebelumnya. 96 melawan singa bulan. Episode berikutnya. 98 meramu eliksir tingkat Sein. 98 meramu eliksir tingkat Sein. 1 jam kemudian singa bulan pun sudah bisa bergerak cukup bebas meskipun luka-lukanya belum pulih sepenuhnya. Tubuh singa bulan tiba-tiba mengecil hingga seukuran singa biasa. Namun bulu-bulunya masih seputih bulan purnama. Kau bisa memperkecil tubuhmu ternyata. Xiang Xin menaikkan alisnya. Aku bisa memanipulasi ukuran tubuhku. Namun memiliki batasan tertentu. Ukuran terkecilku adalah ukuran singa biasa dan yang terbesar adalah ukuranku sebelumnya. Aku tidak bisa memperbesar tubuhku melebihi ukuran asliku. Kalau begitu aku akan langsung mengambil herbal itu. Xiang Xin terbang ke tempat di mana herbal unsur elemen cahaya itu berada, diikuti oleh singa bulan. Ngomong-ngomong, bisakah kau mengatakan siapa yang akan menjadi tuanku? Dia adalah seorang gadis yang kultivasinya mungkin sekarang sudah setingkat denganku. Xiang Xin sebelumnya memberi Sulingling eliksir tingkat 9 yang bisa membuatnya menerobos ke tingkat Martial Overlord. Apakah dia juga sama kuatnya denganmu? Entahlah, tapi aku yakin meskipun dia tidak bisa mengalahkanmu, kau tidak akan bisa menang dengan mudah melawannya. Xiang Xin mengingat sebelumnya Sulingling memiliki banyak spirit beast. Bukan tidak mungkin sekarang gadis itu memiliki lebih banyak spirit beast dan para spirit beast-nya sudah lebih kuat sekarang. Xiang Xin memperkirakan perang sebentar lagi akan terjadi. Dia tidak akan bisa selamanya berada di sisi Sulingling. Jadi jika singa bulan bisa menjaga Sulingling maka ia bisa lebih tenang. Kalau begitu bagus. Aku tidak mau jika kekuatan tuanku terlalu jauh di bawahku. Tidak berselang lama, Xiang Xin dan singa bulan mendarat di dekat herbal tingkat 9 dengan unsur elemen cahaya. Ini luar biasa. Herbal tingkat 9 ini adalah yang terbaik di antara tingkat 9 lainnya. Xiang Xin kagum melihat herbal bunga udumbara sebesar telapak tangan.
Di sini juga ada banyak herbal tingkat 9 lainnya. Kau bisa mengambil semuanya daripada dimakan para spirit beast lain saat aku meninggalkan hutan monster nanti, ucap Singa Bulan. Hehe, tentu saja. Aku tidak akan sungkan. Siang Sin mulai memanen semua herbal tingkat tinggi yang dijaga oleh Singa Bulan. Singa Bulan hanya bisa diam melihat bagaimana Siang Sin memanen semua herbal kesayangannya satu persatu. Meskipun rasanya tidak terima, tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Nyawanya lebih penting daripada herbal-herbal itu. Oh ya Singa Bulan, apa kau pernah melihat herbal seperti ini? Siang Sin mengeluarkan herbal aneh yang dia dapatkan di lelang sebelumnya. Oh, itu herbal yang dijaga oleh bajingan itu. Dari mana kau mendapatkannya? Kau mengetahui sesuatu tentang herbal ini? Herbal apa sebenarnya ini? Aku juga tidak tahu. Singa Bulan menggeleng. Herbal itu memiliki sebuah pohon di hutan monster ini dan dijaga oleh spirit beast yang lebih kuat dariku. Jika tidak ingin mati maka jangan berpikir untuk mendapatkan herbal seperti ini lagi. Siang Sin diam. Singa Bulan ini sudah melihat kekuatannya, namun Singa Bulan masih berpikir ia akan mati jika melawan spirit beast itu. Seberapa kuat sebenarnya spirit beast penjaga herbal aneh ini? Yah, daripada memikirkan itu, lebih baik. Siang Sin tiba-tiba bereaksi. Mengibaskan tangannya menciptakan formasi sihir. Seketika seseorang gadis muncul dari formasi sihir. Siang Sin langsung menangkap tubuh gadis itu agar tidak jatuh. Cair. Apa yang terjadi padamu? Siang Sin mengerutkan keningnya melihat kondisi Huo Cair yang terluka parah. Terdapat luka tebasan pada memanjang dari bagian dada sampai perut. Huo Cair ingin menjawab tapi yang keluar dari mulutnya malah semburan darah. Siang Sin dengan hati-hati meletakkan tubuh Huo Cair. Mengalirkan energi spiritual untuk sedikit meringankan kondisi gadis itu. Buka mulutmu. Makan pil ini. Huo Cair menuruti perkataan Siang Sin. Membuka mulutnya lalu mencerna pil yang diberikan pemuda itu. Ini adalah bekas serangan bajingan itu. Sepertinya dia memasuki wilayahnya. Beruntung sekali dia masih bisa hidup. Singa Bulan melihat luka serta sisa-sisa aura pada luka Huo Cair. Bajingan itu. Maksudmu spirit beast yang menjaga herbal aneh itu? Siang Sin bertanya sambil membantu Huo Cair mencerna pil. Ya. Spirit beast itu kultivasinya sudah berada di puncak tingkat martial overload. Tapi dia sama sekali tidak memiliki kecerdasan sebagaimana spirit beast di tingkatannya. Bajingan itu seolah seperti memiliki satu hal di kepalanya, yaitu menjaga herbal aneh yang kau tunjukkan tadi. Siapapun dan apapun yang mendekati wilayahnya, dia akan langsung membunuh tanpa ampun. Bahkan dia tidak akan membiarkan seekor lalat memasuki wilayahnya. Gadis ini masih bisa hidup merupakan keberuntungannya. Atau mungkin karena dia memiliki keahlian yang di atas rata-rata kultivator di tingkat yang sama. Seganas itukah dia? Memangnya spirit beast macam apa dia itu? Sebenarnya aku sampai saat ini kurang yakin apakah dia spirit beast atau bukan. Dia memiliki tinggi seperti manusia dewasa, berbentuk seperti serangga, berdiri dengan dua kaki dan memiliki lengan seperti bilah pedang.
Untuk kekuatannya kau bisa mendatangi dan melihatnya sendiri. Tapi dengan kekuatanmu saat ini aku sarankan untuk tidak mencoba melakukan hal bodoh itu. Singa Bulan berkata dengan serius memperingati Xiangxin. Bagaimana jika aku berada di tingkat Martial Overload tahap menengah? Melihat dari kekuatanmu sebelumnya, saat kau berada di tingkat Martial Overload tahap menengah, aku rasa kau bisa bertarung melawannya. Tapi untuk memenangkan pertarungan, aku sama sekali tidak yakin. Xiangxin semakin penasaran dengan makhluk apa sebenarnya yang menjaga herbal itu. Xiangxin pun diam. Ia fokus dalam menyembuhkan Huo Chaiyer. Setelah ia merasa cukup melakukan perawatan, Xiangxin berdiri. Singa Bulan, apakah di dekat sini ada gua yang memiliki ruang luas? Kau bisa pergi ke sebelah barat. Tidak jauh di sana adalah gua tempatku tinggal. Baiklah. Kalau begitu jaga gadis ini. Jangan bertindak macam-macam atau kau akan mengetahui akibat. Ya, kau bisa percayakan gadis ini padaku. Xiangxin pun melesat ke arah barat. Tidak sampai setengah menit, ia menemukan sebuah gua dan langsung masuk ke dalam. Semua bahan herbal telah terkumpul. Waktunya membuat eliksir 7 warna. Dengan menggunakan air suci, seharusnya bisa membuat eliksir yang berada di atas tingkat 9, yaitu eliksir tingkat Sein. Xiangxin mengeluarkan 3 bahan herbal utama, yaitu teratai 5 warna, bunga udumbara es dan bunga udumbara cahaya. Selain 3 bahan herbal utama, ada puluhan bahan herbal pelengkap yang diantaranya 5 herbal tingkat 9, belasan herbal tingkat 8 dan sisanya adalah herbal tingkat 7 ke bawah. Xiangxin membuka puluhan formasi sihir air suci lalu mulai proses meramu eliksir. Episode sebelumnya, Cah 97 melawan Singa Bulan 2. Episode berikutnya, Cah 99 Martial Overload tahap menengah.